Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kemudahan bisa bangun di pagi hari waktu subuh, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dan juga telah bersiap-siap untuk mengikuti kajian yang semestinya diisi oleh Ustadzuna Ahmad Sabik. Demikian pula kita sebelumnya mungkin bisa berzikir pada sholat, membaca zikir pagi. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Semoga rasa syukur kita ini terus meningkat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala langgeng terus-menerus kita rasakan dan makin bertambah hingga nikmat yang sesungguhnya kelak nikmat dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Yang kenikmatannya diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tingkatan surga yang paling rendah saja itu mendapatkan kenikmatan dunia ditambah 10 kali dari kenikmatan dunia itu. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Paling terakhir keluar dari neraka, terakhir pula masuk ke dalam surga. Orang ini dalam keadaan merangkak, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk pergi ke surga dan masuk ke dalamnya. Pergilah kamu ke surga dan masuklah ke dalam surga. Kemudian orang ini berangkat ke surga dan dia merasa bahwasanya surga itu telah penuh. Surga itu telah penuh. Mungkin dalam bayangan dia, karena saking lamanya dia di neraka, orang-orang sudah memenuhi surga, sementara dia sendiri adalah orang yang terakhir keluar dari neraka untuk masuk surga. Kemudian dia kembali dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, surga telah penuh." Lalu Allah kembali katakan, pergilah kamu ke surga dan masuklah ke dalam surga. Kemudian orang ini berangkat kembali dan kembali dia merasakan bahwa surga itu sudah penuh. Lalu kemudian dia kembali lagi mengatakan kepada Allah, ya Allah, surga itu telah penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kamu dan masuklah ke dalam surga. Lalu orang ini kembali mengatakan, ya Allah, Engkau jangan mencandaiku, gitu. Jangan mengejekku. Padahal Engkau adalah raja di raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga dan bagimu seperti mendapatkan dunia dan 10 kali dari dunia itu. Rasulullah SAW menceritakan sambil tersenyum, ya, melihat kelucuan orang ini. Dan kata Rasulullah, itulah surga yang paling rendah tingkatannya. Ini mendapatkan seluruh dunia dengan kenikmatan ini ditambah dengan 10 kali. Dengan 10 kali apa? 10 kali seperti itu. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para santri rahimani wa rahimakumullah. Jika kita membaca tentang cerita-cerita tentang surga,
pasti akan menggugah keinginan kita untuk mendapatkannya. Pasti akan semangat kita untuk mendapatkannya. Maka semoga kehadiran kita sekalian ini yang telah melangkahkan kaki-kaki kita ini menuju ke musola, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Termasuk juga niatan kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang mana kita semua berjalan di atas jalan tidak terbang gitu. Untuk hadir ke majelis ilmu ini Allah mudahkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan di suatu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan kemudahan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan yang kita miliki. Mungkin kita belum bisa mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam, dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi semoga dengan kehadiran kita, semangat kita untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu di setiap pekan atau sepekan berapa kali, atau langkah-langkah kita yang kita lakukan untuk sholat berjamaah ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga Allah Subhanahu wa taala itu jika kita masuk sebentar saja kemudian dikeluarkan telah menghilangkan seluruh kesusahan selama hidup kita di dunia ini. Rasulullah SAW menceritakan ada orang yang hidupnya di dunia ini sengsara sepanjang hidupnya sengsara. Gak ada senang-senangnya. Tapi dia ini adalah ahlu surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, sekejap kemudian diangkat ditanya, "Apa yang kamu rasakan?" Masya Allah, surga gini gak bin. Bagaimana dengan penderitaanmu selama hidup di dunia? Mana saya lupa gitu. Saking nikmatnya surga bisa melenyapkan, menghilangkan ingatan rasa susah selama hidupnya di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan berjalan menuju ke masjid seperti yang kita lakukan ini, Rasulullah SAW menyebutkan dari yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbagi-bagi datang ke masjid atau di sore hari dia datang ke masjid, maka Allah akan siapkan baginya jamuan di surga. Kullama ghada aw raha, setiap pagi dan sore hari. Jadi jangan dianggap enteng langkah-langkah kita ke masjid seperti yang kita lakukan pagi hari ini, apalagi ada niatan juga untuk menuntut ilmu, sudah berlipat-lipat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya, pahala-pahala yang lainnya. Ketika kita datang ke masjid di pagi hari, siang hari, apakah untuk sholat berjamaah ataupun untuk kajian dan seterusnya, dan biasanya dikaitkan kajian kemudian sholat berjamaah kemudian kajian. Maka ini adalah suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang harus kita sekalian syukuri. Jangan memandang ini suatu yang ringan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang diberikan kepada kita sekalian, yang tidak dirasakan oleh kebanyakan manusia. Di pagi-pagi hari
Ya, di setiap waktu-waktu sholat kita bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya. Akan mendapatkan keutamaan yang banyak selain dari langkah-langkah kaki kita. Berangkat ke masjid sore hari ada jaminan akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Di surga berarti kita sekalian ini akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala jika mendawamkan datang ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan jamuannya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala siapkan jamuan di surga sementara orangnya enggak ada di surga. Ya, maka harus kita syukuri agar nikmat bisa berjalan ringan, mudah datang ke masjid ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Banyak orang-orang di sekitar kita, banyak sekali yang tidak bisa hadir ke masjid. Mereka bisa hadir berangkat goes kemana-mana, ya, tapi tidak bisa datang ke masjid. Walaupun masjid itu sangat dekat dari rumahnya, beberapa langkah sampai ke masjid, gak sanggup, Allah gak berikan kemudahan kepadanya untuk bisa datang ke masjid. Padahal dia bisa mengais sepedanya sampai ke Tuban, sampai ke Lamongan, sampai ke mana. Ya, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian, terutama yang kita rasakan di pagi hari ini. Maka marilah kita syukuri nikmat ini bisa ke masjid ini agar supaya nikmat ini bertambah, ya, agar nikmat ini langgeng kita rasakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghabarkan kepada kita sekalian, man tatahhara fi baiti tsumma madha ila baitin min buyutillahi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia datang ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang ke masjid dari masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di suatu negeri. Ya, masjidnya. Ya, Baitullah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di satu negeri adalah masjid-masjidnya. Maka kita harus berusaha untuk menyenangi ini, menyenangi apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai seseorang katakanlah, maka dia akan berusaha mencocoki rasa cintanya kepada orang tersebut. Ya, akan mencocoki rasa kesenangannya itu dengan orang yang dicintainya. Dan itu pernah dikatakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai suatu makanan, padahal aku enggak suka dengan makanan itu, maka aku akan berusaha untuk menyukai makanan itu sehingga menjadikan aku suka dengan makanan tersebut. Inilah sifat orang yang mencintai. Dia akan berusaha menyamakan chemistry-nya kepada orang yang dicintainya, menyamakan keinginannya dengan orang yang dicintainya. Ketika Anda sing dibojo gini. Cinta dengan istrinya, katakanlah Mas Mahbub, aku sewenang nih sampean ku nggih kelambi kaya iki, kopiah iki. Maka dia akan berusaha pakaian seperti itu. Mas Mahmud gak suka disamain kelambi iki. Maka dia akan tinggalkan pakaian itu demi cintanya kepada istrinya, agar bisa dilihat dengan tampilan yang menarik istrinya, karena dia mencintai istri. Itulah sifat dan bukti kecintaan seorang. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid,
liyuqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajibannya dia sebagai seorang mukmin. Ya, untuk melaksanakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih patut kita dahulukan selain dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diwajibkan kepada kita. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan yang sunnah padahal ditinggalkan yang wajib. Bahkan kadang-kadang kita sibuk dengan sesuatu yang tidak sunnah, bahkan tidak ada contohnya, dengan meninggalkan apa yang semestinya disyariatkan dan diwajibkan. Jadi kita pergi ke masjid adalah untuk melaksanakan salah satu dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ke masjidnya itu untuk HP-nan. Ke masjidnya itu untuk sembunyi gitu. Kalau ada yang nelayan ngayum di masjid atau ngobrol di masjid gitu, dan lain sebagainya, bukan itu tujuannya, tapi semata-mata adalah untuk menjalankan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kewajiban seperti kewajiban sholat yang telah diwajibkan kepada kita sekalian, utamanya sholat berjamaah. Yang sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Ya, terutama sholat berjamaah, yaitu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu adalah suatu sholat yang wajib, harus dilakukan oleh setiap kita. Dan itu termasuk rukun Islam yang kedua, yang masuk dalam kategori rukun asas dengan syahadat, 2 kalimat syahadat. Sholat. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersuci di rumah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Artinya apa? Artinya ketika dia pergi ke masjid itu betul-betul mempersiapkan diri. Ya, bukan ujuk-ujuk ke masjid gitu tanpa persiapan. Persiapan dengan bersuci, dengan menggunakan wewangian. Karena ini juga diperintahkan di dalam agama kita. Hendaknya kita pergi ke masjid tampilannya berbeda daripada kita pergi ke tempat yang lainnya. Karena ketika kita pergi ke masjid, Allah katakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian-pakaianmu, ya, perhiasan-perhiasanmu yang indah-indah ketika kamu pergi ke masjid. Maka kita berpenampilan yang sesuai ketika kita pergi ke masjid. Bukan pakaian yang mau untuk main bola, bukan pakaian untuk mau ke kerja, tapi pakaian yang sesuai dengan tempatnya. Ya, sesuai dengan tempatnya. Memang sah-sah saja kita secara fikih, sah-sah saja kita memakai pakaian kaos, pakai sandal jepit gitu. Pakai celana, pakai sarung, sah-sah saja secara hukum fikih selagi pakaian tersebut pakaian yang suci. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaan. Kita tidak mendapatkan keutamaan di mana Allah siapkan keutamaan yang banyak bagi kita yang pergi ke masjid. Di antaranya adalah dengan bersuci dulu di rumahnya. Sehingga ketika masuk ke masjid dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari najis, dari hadas, dengan pakaian yang sesuai, yang sopan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan memakai pakaian umumnya orang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakaian yang aneh-aneh, memakai wewangian, karena itu bagian dari zina. Dia datang ke masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat agama. Salat diantaranya sholat 5 waktu yang semestinya memang tempatnya di masjid. Sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salat?" Wahai Rasulullah,
sholat apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Qala Rasulullah SAW menjawab, as-shalawatul khamsah. Sholat 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Harus dilaksanakan di masjid bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Tidak boleh tidak kecuali dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Hingga seorang sahabat Nabi yang buta matanya tidak dapat uzur dari Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya, untuk tidak datang ke masjid sholat berjamaah 5 waktu. Siapa sahabat yang buta matanya? Anak-anak? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sami ini kayak sing jawab kok sitok. Gak ono hadiah. Jadi sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum. Sahabat Ibnu Ummi Maktum ini pernah datang ke Nabi SAW minta uzur agar bisa sholat di rumah, agar tidak datang ke masjid. Alasannya matanya buta. Dia tidak punya penuntun yang bisa menuntun dirinya datang ke masjid setiap kali waktu sholat dilaksanakan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan khawatir dengan binatang berbisa. Ya. Karena di padang pasir ada ular, ada kalajengking dan sebagainya. Waktu itu Rasulullah SAW memberikan izin kepadanya. Tapi ketika dia hendak berpaling, maka Nabi bertanya, hal tasma'un nida? Wahai Ibnu Maktum, apakah kamu mendengar azan? Naam ya Rasulullah. Mendengar wahai Rasulullah. Artinya ya walaupun mata saya ini buta tapi telinga saya normal ya Rasulullah. Kurang lebih begitulah. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'ajib. Maka wajib kau bagimu datang ke masjid. Wajib ketika kamu mendengar azan dikumandangkan, maka kamu harus datang ke tempat itu. Dan fungsi azan itu adalah selain untuk memberitahukan kalau waktu sholat telah masuk, fungsi azan juga menunjukkan bahwasanya di tempat dikumandangkan azan itu akan dilaksanakan sholat berjamaah. Akan dilaksanakan sholat berjamaah. Jadi untuk setiap laki-laki yang sudah balik khususnya, sholat 5 waktunya harus di masjid. Jika tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Jika tidak ada uzur seperti sakit. Ya, seperti sakit yang dia tidak bisa datang ke masjid. Tapi kalau Nabi pernah mengatakan kalau seandainya orang itu tahu tentang keutamaan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan maghrib, maka dia akan datang ke tempat sholat itu, ke masjid itu, walau habwa, sekalipun dengan merangkak. Sekalipun dengan merangkak. Atau kalau seandainya orang itu tahu tentang keutamaan sholat berjamaah, ya terutama bagi laki-laki, lalu dia tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah itu kecuali dengan menempati sholat yang pertama, shaf yang pertama, kecuali diundi dahulu, maka dia akan ikut undian itu untuk mendapatkan shaf yang pertama di dalam sholat berjamaah. Jadi lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shafil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu fayastahimu. Kalaulah sekiranya orang-orang itu mengetahui tentang pahala mengumandangkan azan dan menempati shaf yang pertama untuk salat berjamaah, kemudian dia tidak mendapatkan itu kecuali diadakan undian dulu, karena semuanya ingin mendapatkan itu. Ya, ingin mendapatkan bisa memandangkan adzan, bisa menempati shaf yang pertama. Padahal masjidnya terbatas antara sana sampai sana. Berapa ini kira-kira? Sementara yang hadir sekian banyak. Pasti tidak bisa menempati shaf pertama semua.
Karena semuanya menginginkan shaf yang pertama, maka harus diadakan undian dahulu. Pasti orang yang tahu tentang keutamaan menempati shaf pertama, dia akan ikut undian itu untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama dalam salat berjamaah. Jadi Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang seperti kita ini. Contohnya di pagi hari ini bisa datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, yang mana sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan selisih 27. Tapi untuk perempuan jangan khawatir. Untuk para wanita dia bisa mendapatkan lebih dari 27. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang keutamaan seperti yang disebutkan untuk pria. Sekelompok wanita dari kalangan para sahabat, dan kita tahu bahwasanya para sahabat itu orang yang selalu iri dengan kebaikan akhirat. Sekelompok wanita yang datang kepada Nabi SAW, mereka ini juga ingin sholat berjamaah bersama Nabi SAW di masjid Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, aku tahu kalau kalian itu senang, ya, jazakallahu khair, dan ingin sholat berjamaah bersamaku di masjidku ini. Akan tetapi sholatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Jadi wassolatuki disebutkan secara wassolatuki, ada beberapa riwayat ini, wassolatuki, dan sholatmu wahai para wanita, fi baitiki khairun laki min wassalatiki fi masjidi qaumik khairun laki min salatiki fi masjidi hada. Dan salatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada salatmu di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi itu dibandingkan salat di masjid yang lainnya nilainya berapa? Halo? Masa wis ngantuk ini? Berapa? Sholat di Masjid Nabawi dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram, berapa? Nabi menyebutkan 1000 kali. Ya, bandingannya 1000. Dilakukan di sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Tapi Nabi mengatakan, wa sholatuki fi masjidi qaumik khairun laki fi sholatiki fi masjidi hada. Salatmu wahai para wanita di masjid kaummu, maksudnya kalau di sini mungkin di musola yang dekat dari rumahnya, itu lebih baik daripada salat di masjidku ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Dan salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Tentu wanita-wanita yang melaksanakan sholat ini di awal waktu seperti waktu kaum laki-laki sholat berjamaah. Karena para wanita waktu itu ingin sholat berjamaah bersama Nabi di masjidnya Nabi. Bukan wanita yang sholat di rumahnya, tapi waktunya molor dengan alasan ingin mendapatkan keutamaan sholat di rumah. Tapi hanya alasan saja, karena ternyata dia lebih mencintai HP-nya, dia lebih mencintai mendahulukan pekerjaannya dan sebagainya. Kita kembali kepada hadis ini. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, ya, kemudian dia hadir di salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada ini untuk melaksanakan satu kewajiban dari kewajiban yang diwajibkan kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kanat khudwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka langkah-langkah yang dia langkahkan dari rumahnya menuju ke masjid, satu langkah
menghapuskan kesalahan. Satu langkah dari kakinya itu menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Dan langkah yang lainnya mengangkat derajatnya. Ini adalah keutamaan datang ke masjid. Semoga kehadiran kita pagi hari ini mungkin ada rasa rodok kecewa kalau Ustaz Sapi enggak datang. Jangan khawatir, kehadiran antum dan antuna sekalian di masjid ini insya Allah tetap mendapatkan kebaikan dan keutamaan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah yang terakhir ini, langkah-langkah kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, satu langkah dari kaki kita ini yang kita langkahkan, ya kaki kiri, ya katakanlah kaki kiri misalnya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan yang sering dan banyak kita lakukan. Ya, tidak kita pungkiri bahwasanya kita ini manusia. Mulai dari balik itu telah tercatat melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak. Ada yang kita ketahui itu salah, ada yang belum kita ketahui kalau itu suatu kesalahan. Seorang santri dia melakukan kesalahan karena nggojloki temannya, membuli temannya. Ya. Gak ono gawe ini walaupun dalam majelis ngaji temannya dijewer kupinge. Nah ini. Ada kemarin itu. Waktu kajian kemarin itu saya di belakang antum gitu. Sampai saya bilang sama teman-teman yang tua-tua itu, "Wah, aku nek ngaji nang guru ini santri waduh 15 menit wis gak konsentrasi aku." Sudah 15 menit mesti mbok jawil koncone, mbok jewer koncone gitu. Itu ada sebuah kesalahan, itu adalah dosa. Ya, mengganggu kekhusyuan temannya dalam majelis, menyakiti temannya, ya mendolimi dengan tangannya. Gitu. Kadang-kadang kita pakai sandal temannya tanpa izin, pakai sabunnya lagi, pakai samponya, ono nang ngene musala nang ngene kamar mandi sikat wae, mbok isopo. Kadang-kadang kita nyerobot ketika ngantri, itu adalah sebuah kesalahan, adalah kedoliman. Ya, sudah capek-capek temannya ngantri, dia baru datang, posisinya ada di pintu ketika temannya keluar dari kamar mandi langsung masuk. Itu adalah sebuah kesalahan. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia ini. Ya, banyak sekali, bukan hanya banyak, tapi banyak sekali, banyak banget kesalahan. Dan itu bukan suatu kelemahan. Ya, kalau kita bisa mensikapinya dengan benar. Karena setiap kali kesalahan, potensi salah yang ada pada manusia, Allah juga buka potensi kebaikan yang bisa dia raih. Di antaranya adalah dengan melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban. Allah ampuni dosa-dosa kita tanpa kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan. Al-insanu makanul khata' wan nisyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ngopi dhisik. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah segera berbuat baik, segera bertobat. Kullu bani adama khata'un, kata Nabi. Kullu bani adama khata'un. Semua manusia, anak keturunan Adam ini melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan kepada kita sekalian, sosok Nabi yang luar biasa, orang yang paling mulia di antara semua manusia, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan jaminan dengan surga dan bahkan bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang bertauhid.
Setiap harinya Nabi SAW lebih dari 70 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari bahwasanya kita manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, seringkali lupa kemudian melakukan kesalahan, gampang melakukan kesalahan, maka sudah seharusnya kita itu berusaha untuk banyak berbuat amal soleh. Banyak berbuat amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu yudhibnas sayyi'at. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Akan menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu. Ya, kita tahu ada amalan-amalan yang tanpa kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa kita. Seperti langkah-langkah kita yang datang ke masjid untuk melaksanakan kewajiban. Allah jadikan ampunan untuk kita. Bahkan secara umum as-shalawatul khamsa wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idajtunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu zuhur dan asar, ya, maghrib dengan isya, isya dengan subuh dengan zuhur. Antara sholat 5 waktu itu, antara Jumat yang satu ketemu Jumat berikutnya, ketemu Jumat berikutnya dan seterusnya. Antara Ramadan setahun ketemu dengan Ramadan berikutnya, kata Nabi SAW, mukaffiratun. Itu adalah waktu-waktu yang bisa menjadi pengampunan dosa-dosa kita. Apabila kita bisa meninggalkan dosa besar. Antara zuhur dan asar tidak melakukan dosa besar. Antara asar dengan maghrib tidak melakukan dosa besar dan seterusnya. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya tidak melakukan dosa besar. Maka waktu-waktu tersebut adalah waktu yang bisa dijadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Selagi kita tidak melakukan dosa besar. Lah dosa besar itu apa? Banyak sekali dosa besar. Tapi dibandingkan dosa kecil, sungguh lebih banyak dosa kecil. Dosa besar bisa diidentifikasi, bisa ditandai. Hingga para ulama menyebutkan dan mengarang kitab ada 80 dosa besar. Seperti karya Imam Adz-Dzahabi, Al-Kabair. Ada jumlahnya, ya, ada jumlahnya karena bisa ditandai. Adapun dosa kecil maka banyak sekali, tidak terhitung dosa kecil. Dan semakin zamannya berbeda akan ada dosa yang berbeda pula yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu dosa kecil. Tapi dosa besar bisa dihitung, ada hitungannya, ya, bisa diidentifikasi, bisa ditandai. Misalnya kalau dosa perbuatan itu ada hukumannya, ada hukuman disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, maka itu masuk kategori dosa besar. Contohnya zina, ya, contohnya zina, orang yang berzina yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, disebutkan. Seorang yang sudah menikah punya pasangan berzina maka direjam, dicambuk 100 kali dan direjam sampai mati, ada hukumannya. Maka ini masuk kategori dosa besar. Begitu pula minum khamar, ya, begitu pula minum khamar. Oh, saya enggak minum khamar, saya minum pil, sama saja. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan, ada unsur yang dominan memabukkan, maka itu adalah khamar. Dan setiap khamar adalah haram. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dosa-dosa besar bisa dihitung, tinggal kita mau belajar atau tidak, pengen tahu atau tidak, atau pengen tahu banget atau pengen tahu saja. Bisa belajar, ada kitab-kitabnya. Ya, selagi kita bisa menghindari dari dosa-dosa besar itu, insya Allah waktu tersebut akan menjadi penghapus atas kesalahan-kesalahan kita yang banyak sekali, ya, bukan banyak, betul. Setiap harinya kita melakukan kesalahan. Baik teman kepada temannya, ya, anak kepada orang tua kepada anak, kepada tetangga, kepada suami, kepada istri, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala
buka, Allah yang Maha Pengampun, buka pintu-pintu kebaikan, penghapus dosa untuk kita jika kita menginginkannya. Di antaranya adalah dengan banyak melakukan amal soleh, ya, melakukan amal soleh. Apalagi ketika kita menyadari ini suatu kesalahan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang soleh. Ya, di antaranya para sahabat. Umar bin Khattab itu pernah merasa bersalah. Pada perjanjian Hudaybiyah, Umar itu merasa tidak puas dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Sampai Umar itu mempertanyakan, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sampean ini nabi dah, gitu. Kurang lebih bahasanya sini tuh, sampean ini nabi dah. Demikian pula tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, apakah dia seorang nabi? Saking secara dohirnya perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin. Kok kita ngalah terus? Gitu. Misalnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh tulis dari Muhammad Rasulullah, maka dari utusan orang kafir Quraisy, enggak, jangan tulis seperti itu. Karena kami tidak menganggap kau adalah utusan Allah. Tulis saja namamu dan nama ayahmu. Maka Nabi menyuruh tulislah dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika orang-orang kafir menginginkan bahwasanya orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sementara orang-orang Madinah yang ingin bergabung dengan orang-orang kafir di Mekah tidak boleh dikembalikan. Ini kan merugikan. Dan seterusnya. Sehingga Umar itu pernah enggak tahan sampai ngomong kepada Abu Bakar, ngomong bahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menyembelih korban, gak patut mbadai para sahabat itu waktu itu. Sangat kecewa dengan isi perjanjian itu. Terutama Umar bin Khattab ini. Jadi waktu itu Rasulullah SAW merintahkan untuk berkorban, gak dibadai sampai kemudian beliau masuk ke tendanya dan berkata kepada istrinya yang ikut serta waktu itu, Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menyarankan, memberikan masukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enggak usah banyak bicara, jenengan keluar saja, sembelih hewan kurban jenengan sendiri, kemudian minta orang untuk mencukur kepala jenengan tahallul. Dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ketika melihat itu, maka kemudian para sahabat langsung menyembelih hewan kurban mereka. Ya, saking ramainya sampai ada di antara mereka yang hendak bertengkar. Dan mereka saling mencukur rambut kepalanya. Nah, Umar bin Khattab yang merasa bersalah waktu itu, kemudian dia memperbaikinya dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, bahkan memerdekakan budak. Alasannya dia berharap dengan apa yang dilakukan itu bisa menebus kesalahannya yang sempat nyeletuk di hadapan Rasulullah SAW, mempertanyakan hal tersebut tadi itu. Dan Umar mengatakan, jika perasaanmu, pendapatmu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tinggalkan pendapatmu, tinggalkan perasaanmu, ikutilah sunnah Nabi SAW. Nah, ini para sahabat dahulu atau salafus saleh telah memberikan keteladanan kepada kita sekalian. Bagaimana semestinya orang yang melakukan kesalahan itu, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tebus kesalahan-kesalahan itu dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk, menghapuskan dosa-dosa. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang kita langkahkan ke masjid,
akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan yang kedua adalah langkah yang lainnya mengangkat derajat kita. Mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hadapan manusia, dalam penilaian manusia, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mulia. Kita adalah orang yang punya derajat kemuliaan. Dengan apa yang kita lakukan, Allah angkat derajat kita. Dan itu jauh lebih penting, lebih kita butuhkan daripada derajat dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan manusia kita dipas kedudukan dan sebagainya, mentok-mentok sampai usia kita, menggelincirkan kita dengan kedudukan atau derajat itu, bisa menggelincirkan kita. Tapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu langgeng dan membuahkan hasil yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sebelum Anda bosan, tapi insyaallah tidak ada bosan kita di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mungkin capek iya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini saja, mungkin 1-2 hadis yang sempat kita baca dari kitab yang dibawakan Ustaz Harun ini. Mudah-mudahan bisa menggantikan rasa kecewa kita gitu. Karena gagal menimba ilmu dari Ustaz Zabid, ya. Dan dengan 1-2 hadis ini bisa mengobati rasa kecewa kita. Selain itu juga kita menjadi semangat karena teringat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tidaklah sia-sia, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan segala kebaikan. Kita cukupkan dulu, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.